Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 17 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kemurahan Hati Si Miskin. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai ke 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar satu pendidikan pelajaran rohani tentang kemurahan hati. Bahkan kemurahan hati terus ada sewaktu seseorang jatuh dalam kemiskinan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kemurahan hati si miskin. Kita tahu dengan jelas jemaat Korintus sedang mengalami kemiskinan, namun ada jemaat yang lain, yaitu jemaat yang ada di Yerusalem, yang jauh lebih miskin. Karena jemaat di Yerusalem itu dikucilkan, kehilangan pekerjaan setelah mereka menjadi orang percaya. Mereka dimarginalkan, mereka dibuat rasis oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Dan oleh para pejabat dan raja yang berkuasa pada waktu itu, hilang pekerjaan, dikucilkan. Benar-benar kondisinya jauh lebih menderita daripada jemaat yang ada di Korintus. Pada titik ini kita melihat sebetulnya apa yang disebut dengan kemiskinan. Kita akan merasa menjadi orang yang paling miskin tatkala melihat yang lebih baik dari kita. Namun kita akan menjadi orang kaya tatkala kita melihat orang yang lebih buruk keadaannya dari kita. Sehingga kemiskinan itu adalah sebuah fakta, tapi kemiskinan pun adalah relatif. Kenapa kemiskinan adalah sebuah fakta? Miskin memang sebuah fakta. Tatkala persediaan yang ada dengan kebutuhan lebih tinggi daripada persediaan. Apa itu kaya? Kaya itu tatkala persediaan itu lebih banyak daripada kebutuhan. Namun tatkala berbicara tentang karakter, sekaya apapun tatkala orang itu dipenuhi dengan hawa nafsu, dia tetap kurang, dia tetap merasa miskin, dan dia tetap merasa perlu mengejar lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Dan tatkala seseorang itu merasa diberkati dan penuh dengan ucapan syukur, maka yang dilihatnya ada orang-orang lain yang lebih membutuhkan dari dirinya. Inilah kemurahan hati si miskin, yaitu jemaat di Korintus yang mau kemudian menggalang dana untuk jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami penderitaan yang jauh lebih sulit. Catatan Alkitab mengatakan jemaat di Korintus itu kaya dalam kemurahan, ayat kedua. Ayat ketiga, jemaat di Korintus itu memberi melampaui kemampuan mereka. Ayat yang kelima dikatakan jemaat di Korintus itu memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Ayat keenam dikatakan mereka adalah orang-orang yang kaya dalam segala sesuatu. Mereka kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dan kaya dalam kesungguhan dalam membantu. Kaya dalam kesetiaan, dan kaya di dalam pelayanan kasih. Itu penjelasan ayat-ayat yang turunan yang ada di bawahnya. Dan kita boleh mengatakan bahwa inilah kemurahan hati si miskin. Si miskin yang sudah miskin tetap bisa berbagi. Namun banyak yang si kaya sudah berkelebihan tetap mentalitasnya miskin. Bahkan orang miskin ditekan supaya bagaimana menjadi miskin agar dirinya semakin kaya. Bayangkan betapa jahatnya manusia. Jadi orang kaya itu memanfaatkan si miskin untuk memperkaya dirinya, yang berdampak si miskin yang sudah miskin menjadi semakin miskin. Yang sudah jatuh tertimpa tangga, sudah tertimpa tangga kemudian jatuh ke jurang. Inilah kerakusan daripada orang yang tidak pernah puas dengan pencapaian apapun. Sesungguhnya orang seperti itulah sebetulnya miskin yang sebenarnya, absolut miskin. Yaitu apa? Orang yang rakus, orang yang serakah, orang yang tidak bisa bersyukur. Itulah orang miskin absolut. Itulah orang miskin yang sesungguhnya. Sementara orang miskin yang tetap punya kemurahan hati seperti jemaat di Korintus yang bisa berbagi kepada jemaat di Yerusalem. Kita boleh mengatakan orang Korintus itu adalah orang-orang yang kaya. Kaya apanya? Kaya hatinya, kaya kemurahannya. Dia memberi melebihi apa yang kesanggupannya. Dan Alkitab mencatat mereka memberi melebihi daripada yang diharapkan. Karena mengapa? Karena mereka punya kesungguhan dalam membantu dan mereka punya kekayaan di dalam pelayanan kasih.
Sahabat seperjalanan, selama kita masih hidup berarti kita masih punya kekayaan. Kita punya potensi. Ada banyak aspek yang dalam diri kita. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang murah hati dan bukan menjadi orang-orang yang kemudian tidak pernah puas dengan apapun yang ada pada diri kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan pendidikan, Paulus memberikan apresiasi kepada jemaat di Korintus. Paulus menyatakan bahwa kehidupan untuk saling berbagi, saling menolong, itu menjadi nafas daripada kasih Kristus yang ada di dalam setiap diri orang percaya. Mari sahabat seperjalanan memikirkan tentang hidup kita masing-masing. Apakah kita ada di dalam posisi selalu merasa kurang, selalu miskin, selalu perlu dikasihani, selalu harus jadi pusat perhatian di mana orang wajib membantu kita? Atau kita menjadi orang yang bisa bersyukur, mencukupkan diri, tetap berjuang, tetap kerja keras, tetap berusaha bagaimana meningkatkan diri menjadi lebih baik. Namun pada titik itu selalu melihat bahwa ada orang yang jauh lebih susah, lebih miskin, lebih sengsara, lebih menderita daripada diri kita. Kemudian kita punya empati, kita punya kepedulian, sehingga kita bisa menjadi orang seperti jemaat di Korintus, memberikan sesuai dengan kesanggupan, bahkan melebihi kesanggupan mereka. Karena mereka kenapa? Karena mereka kaya di dalam pelayanan kasih. Mereka kaya di dalam hati yang penuh dengan empati. Mereka kaya memiliki kasih Kristus. Sehingga tiap kali penderitaan orang lain pun seakan-akan penderitaan itu adalah bagian daripada dirinya. Penderitaan itu adalah juga bagian yang harus dimana dirinya untuk bersumbangsi, mengambil bagian. Kalau seandainya dunia dipenuhi dengan orang-orang seperti jemaat di Korintus di bawah bimbingan Paulus, betapa indahnya dunia ini. Kita melihat ada satu lagu, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Jadi artinya sesungguhnya apa yang menyebabkan kemiskinan? Karena si kaya terus berjuang menjadi semakin kaya, si kaya semakin pelit dan tidak bisa berbagi, si kaya terus memperkaya diri. Padahal kebutuhan dasar manusia pada prinsipnya, kita pun tidur cuma di satu ranjang. Kita pun kalau mandi cuma butuh satu kamar mandi. Tapi orang kaya bisa punya tempat tidur dimanapun, sementara dia tidur satu malam cuma di satu tempat. Tidak mungkin kita tidur orang sekaya apapun. Dia punya 20 rumah dalam malam yang sama. Dia tidur di 20 rumah tersebut. Badannya bisa melipat ganda menjadi 20 pribadi. Kan tidak bisa. Sehingga orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin. Seharusnya apa yang dimiliki oleh orang kaya itu adalah hak-hak daripada orang-orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Tapi keinginan berbagi, keinginan untuk menolong hanyalah akan terjadi kepada orang-orang kaya yang sudah mengalami pertobatan. Kalau jemaat Korintus yang sebetulnya diri sendirinya juga membutuhkan, sedang memerlukan, sedang miskin. Nah, si miskin yang punya kemurahan hati ini bisa berbagi kepada yang lebih miskin, yaitu jemaat di Yerusalem. Bagaimana dengan kita? Rasanya kita lebih baik bukan dari jemaat Korintus, tapi jemaat Korintus bisa berbagi. Tetapi kita, apakah kita bisa berbagi? Pilihan itu menjadi orang yang murah hati bukan kapan saat nanti saya menjadi kaya, tapi orang menjadi murah hati dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan kita miskin, kita bisa tetap berbagi dan memiliki kemurahan hati sebagai si miskin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Berkati kami, jemaat-jemaat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Jemaat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Jemaat yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.